Iya, alhamdulillah sore hari ini proses makeup kolaborasi saya Ivan Beva dan juga Isma Wulandari sudah selesai dan ini adalah hasilnya seperti biasa dengan hasil makeup yang setengah-setengah sebelah kanan benar ya kalau Iya, dari sini ya. kanan. Kanan itu dikerjakan oleh Isma Wulandari dan saya juga kerjakan sebelah kirinya. Nah, kita sedikit kupas tentang makeupnya Isma Wulandari ya. Mbak yang satu ini makeup hits ya. Nah, kalau kita ngelihat nih ke sini, ya, oke. Kita mulai dari bagian alis dulu, ya. Karena kan sekarang ini Mbak Isma banyak sekali tren-tren alis yang luar biasa ya, yang dengan namanya yang 1001 macam itu, gitu kan ya. Nah, kalau untuk Mbak Isma sendiri seperti apa sih alis pengantin itu? Kalau alis pengantin sih apa ya? Yang penting rapi, cepat. Soalnya ngikut kalau misalnya ngikut tren berarti kita nggak punya ciri khas Betul. sendiri gitu kan sih. Kan karena udah pada tahu ya, oh itu alisnya mungkin Kak Ivan atau alisnya Isma atau alisnya siapa gitu. Jadi ya tetap konsisten dengan alis seperti ini gitu kan. Karena kalau misalnya membuat alis yang ngikutin tren, jujur saya nggak bisa gitu. Karena satu udah nyoba, satu lama, yang kedua harus beradaptasi lagi, harus belajar lagi. Mungkin sebagian orang sih ada yang cepat gitu belajarnya, cuman kalau saya sih agak-agak gitu, jadi susah gitu. Jadi kembali ke alis diri sendiri ya. Iya, ke alis diri sendiri. Signature-nya alis Isma Wulandari gitu seperti ya. itu ya gitu. Jadi kalau alis begini sih nggak makan waktu yang lama gitu. Jadi makan cuman ya lumayan lah 10 menit jadi gitu. Kadang suka diburu-buru juga betul. Dan bagian alis ini kan bagian paling fokus juga ya gitu. Kalau pemilihan warna alis seperti apa sih yang paling disukai? Kalau warna alis sih sebenarnya coklat agak ngebold gitu lah ya, agak coklat-coklat. Ya maksudnya nggak terlalu tipis juga gitu. Betul. Kan kadang ada yang pantas, ada yang enggak, jadi disesuaikan aja. Gitu. Ya. Gitu. Kita turun ke bagian mata nih, coba eyeshadow-nya. Ini yang dipakai warna apa aja sih? Warna orange, coklat, sama ya bronze gitu lah, gold. Coklat ya gitu. Ini tekniknya pembauran apa gimana? Iya, pembauran. Iya, pasti kan kalau eyeshadow pembaurannya gitu. Nah, kalau bulu mata. Bulu mata yang dipilih ini seperti apa sih kalau untuk pengantin? Kalau bulu mata sih sebetulnya yang tipis-tipis. Karena ya emang udah kebiasaan sih dari dulu yang tipis-tipis gitu, biar agak-agak kelihatan eyeshadow-nya gitu. Terus kasihan juga pengantin kan kalau misalnya bulu matanya yang berat-berat. Kadang suka ada yang aduh kenapa ya berat, kenapa gitu ya? Gitu. Jadi ya udahlah yang tipis-tipis aja gitu, pasangnya satu-satu, nggak langsung semuanya dipasang gitu. Untuk blush on sendiri kayak gimana nih? Kalau blush on disesuaikan dengan mata kali ya. Kalau misalnya matanya agak-agak ke pink silver ya blush on-nya pink. Kalau misalnya orange, mungkin sekarang kayak sunset ala sunset ya. Ala sunset cahaya ilahi paling ya pakai yang peach. Kalau orange gitu. Dikasih highlight gitulah gitu. Highlight masih tetap main ya? Masih. Di bagian mana aja? Sebenarnya kalau misalnya highlight ya dari sini bawah ini saya bentuk ke arah sini gitu. Jadi kayak huruf C gitu. Kayak huruf C. Gitu. Nah, untuk lipstick sendiri? Kalau lipstick disesuaikan kali ya sama baju gitu. Tapi kadang kan sekarang kebanyakan yang pengennya nude gitu. Tapi kadang kalau ada yang mungkin sebagian orang tua atau nggak siap keluarganya bilang aduh nggak kelihatan atau gimana pucat gitu kan ya. Kadang saya kasih warna merah gitu walaupun pengantinnya agak-agak bete. Karena kalau pengantinnya biasanya pengennya warna-warna muda ya, warna-warna coklat gitu. Nah kalau kita ngobrol tentang make up nih, kalau kita kan tiap orang tuh punya ciri khas sendiri gitu kan ya, yang bisa mencerminkan oh ini loh make upnya Isma Wulandari itu apa sih?
Apa ya, paling alis kali ya sama Alis, mata. alis sama mata ya. Gitu. Betul. Alis sama mata. Nah, untuk produk makeup sendiri nih, ada nggak sih produk brand favorit? Misalnya ada 2 brand favorit deh dari Isma Wulandari apa? 2 brand favorit, Dua. apa ya? Jujur ya, kalau brand favorit sebetulnya Crayolan. Oke. Ya, itu penyelamat lah sebetulnya. Betul. Yang kedua sama Vanbo, alis. Gitu. Cuman itu aja sih, karena kan pasti alis ya udah pasti kan itu mah ciri khas ya, jadi betul. Ya emang Vanbo lah, sampai di serutnya runcing banget gitu. Cuman kalau Crayolan ya apa ya, sangat-sangat membantu lah. Kadang kan banyak yang sih Crayolan, sih Crayolan, tapi kalau menurut saya ya itu tuh apa ya, bagaikan penyelamat dan jiwa udah menjiwai banget lah gitu. Iya. Oke, jadi 2 brand favorit itu adalah Vanbo dan juga Crayolan ya. Oke. Sejak kapan sih mulai make up? Sejak berapa ya? Make up apa ini teh? Make up. Masuk ke dunia make up. Masuk ke dunia make up 2011. 2011 ya. Kenapa sih pilih make up? Kan maksudnya basic pendidikannya kayaknya bukan di make up ya dulunya ya. Kan orang biasanya tuh ada yang bekerja sesuai dengan basic pendidikannya gitu kan ya, atau mungkin terusan dari pendidikannya tersebut. Kenapa banting setir ke make up? Dulu kenapa ya? Ya awalnya sih jujur dulu sempat pernah kursus di satu lembaga. Sebenarnya kursusnya itu kursus kulit, cuman ada ujiannya, ujian makeup. Nah di situ tuh terus bilang, ini makeupnya bagus gini nih. Terus apa ya, makeup aja gitu ya, gitu ya. Terus senang juga lihat di YouTube, makeup gitu ya. Orang dulu kan yang ada hijaber zaman hijaber itu pada make up gitu. Terus ya nyoba ya akhirnya ketagihan lah gitu. Akhirnya ya ijazahnya ya nggak kepake lah gitu ya. Udahlah nggak apa-apa gitu. Pertama kali make upin pengantin kapan? Semenjak bertemu bapak ini. Itu tahun berapa sih? Semenjak kenal event tahun 2000 berapa ya? 2011 kan masih make up ala-ala lah ya. 2011, 2000 berapa ya? 2014. Masih ingat nggak di mana make upin pengantin pertama? Masih di apa sih yang itu tuh? Apa sih jalan sini Pak yang Zodiac Hotel lurus ke sana tuh? Make upnya di rumah. Gedungnya di Bio Farma. Gedungnya di Bio Farma. Oke. Itu pertama kali. Rasanya gimana pertama kali megang pengantin? Rasanya megang pengantin. Ada beban nggak sih gitu maksudnya dibanding dengan make up biasa? Ada beban banget lah, maksudnya biasanya kan make upin ibu, make upin pagar ayu, terus make upin pengantin ya, terus pas make upin tuh gemeter aja, apalagi diliatin sama bapaknya. Sama ownernya diliatin ya tambah gemeteran gitu. Oke, itu pertama kali make upin pengantin ya. Ada nggak sih hal yang paling bikin bete selama make upin pengantin? Ada. Kalau matanya apa sih maksudnya? Enggak, bukan berair sih. Berair masih mending ya. Kalau lagi di eyeshadow terus matanya tuh suka ngintip-ngintip gitu. Terus suruh merem nggak nurut gitu kan ya? Merem nggak nurut, terus sambil main handphone. Gitu. Terus sambil ditanya-tanya WO. Udah berapa lama lagi teh gitu kan? Enggak, sebenarnya bukan itu sih. Kalau ditanya kadang suka ditanya sama orang WO-nya nanya gini. Teh ini yang buat sawerannya. Nanya ke pengantinnya gitu kan. Terus nanti balik lagi. Teh kalau ini KUA-nya gimana ya gitu. Padahal kan udah ada meeting gitu ya. Tapi kenapa harus bertanya-tanya lagi? Masih harus ngerempongin pengantin gitu kan ya di hari hanya. Gitu aja sih. Sebenarnya selebihnya mah ya dinikmatin aja. Ada satu pengalaman yang paling bikin senang, paling bikin bahagia selama terjun ke makeup. Satu aja. Bisa jadi bagian dari Belva. Iya betul. Bisa, maksudnya begini itu kan karena Belva gitu. Jadi ya itulah yang paling berharga di hidup itu. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Pertanyaan terakhir. Kalau kita ngelihat nama seorang Isma Wulandari yang semua orang kenal, semua orang tahu hasil makeupnya, wow banget ya. Wow banget. Mungkin cuma saya sendiri yang cuma pakai kata wow gitu kan.
satu kata yang mencerminkan Isma Wulandari. Apa ya? Paling kalau misalnya ini alis gitu. Ya paling alis ya karena pasti yang dikomentarin teh alisnya gitu. Paling itu aja sih. Jadi satu kata signature-nya banget seorang Isma Wulandari adalah dari alisnya. Iya betul gitu. Karena emang udah mau gimana pun ya ada alisnya gitu. Oke. Masih belum ini ya, masih belum selesai. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi. Masih ada harapan yang belum terwujud? Harapan. Kayaknya tahun ini tahun bahagia deh, dari tahun kemarin ke tahun sekarang ini. Apa ya harapan yang belum terwujud? Apa ya? Ya harapan sebenarnya di luar ini sih harapannya. Harapannya ya anak udah, alhamdulillah. Yang harapan yang belum ya suami bisa pindah kerja di Indonesia. Bisa deket sama suami, itu aja sih harapannya gitu. Itu harapan terbesar lah gitu, bisa di sini, bisa kumpul. Karena sekarang LDR-an terus ya, jarak jauh ya. Entah sampai kapan gitu. Kalau lagian dianya juga belum mau di sini, jadi ya udahlah. Ya gitu. udahlah. Yang penting setoran lancar ya. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Isma. Lancar selalu, mudah-mudahan sehat selalu, terus berkarya, terus sukses, dan juga yang pasti semua hasil karyanya Isma Wulandari ini adalah favoritnya dari para calon-calon pengantin gitu kan ya. Dan tentunya kita akan tutup untuk collab makeup sore hari ini, dan kita akan ketemu lagi dengan collab-collab berikutnya. Tetap bersama Ivan Belva, masih tetap di YouTube channelnya, dan jangan lupa selalu subscribe dan juga like ataupun juga share YouTube channel ini. Kita akan ketemu lagi segera. Assalamualaikum.